3, 2, 1. Oke guys, gue ngasih tahu ya. 3, 2, 1. Sudah balik lagi ya? Udah balik lagi. Dan dari mana bro? Dari sebuah tempat. Dan udah itu dari bawah tanah ya, jadi mayat tanah, dulu ya? Bawah tanah gitu. Mayat ya? Jadi mayat dulu, hidup lagi, itu jadi mayat lagi, hidup lagi. Oke gitu. Akhir musim baru menghilang lagi. Jenggotan kayak Peko Banyaya tuh. Oh iya. Begitu ya? Enggak, lagi trendy ya? Kenapa? Trendy ya? Ya karena supaya apa ya? Supaya mirip Peko sama Bastian ini kan. Oh gitu, benar. Makanya. Ini bukan baru kayak saya ya? Ini kan baru seminggu nih. Oh gitu. Nanti kalau minggu depan udah kayak gimana ya? Jadi gini, minggu depan sih, beberapa hari lagi kita bakal ke Sepang. Mungkin dekat ini deh. Iya, beberapa hari lagi. Gini bro. Beberapa hari lagi. Masuk. Nah, beberapa hari lagi kita bakal ke Sepang untuk kesekian kalinya lagi, udah nggak kehitung ya. Cuman kali ini beda. Panas. Hah? Ini udah nggak panas lagi kan? Hujan sekarang. Hujan okay. Deras banget. Bahkan hari ini hujan. Untuk kesekian kalinya kita bakal ke Sepang. Untuk kesekian kalinya juga bersama Grace ini. Tapi kali ini beda. Karena ada satu sponsor Grace ini yang salah satunya paling besar juga, yaitu MS Glow for Men. Nah, karena MS Glow ada for woman. Yang for woman untuk kamu, yang for men jelas untuk aku kan. Jangan bahas itu karena aku juga lagi pusing ini masalah perkontrakan untuk for women juga nih. Oke, gitu. Terus. Nah, lanjut. Nah, kita ke sana tuh ada Arif Muhammad, YouTuber juga. Lalu ada Marcel, kita juga pernah bikin podcast bareng sama Marcel. Ada Dimas Eki yang dulu sempat balap buat Grace ini juga. Pokoknya laki-laki semua ya. Laki-laki sama satu zombie. Aku zombie. Oke. Kadavera. Aku mau bawa Oni aja deh kalau begitu. Boleh. Dan juga para mitra MS Glow. Jadi rekanan-rekanan dari MS Glow, mereka yang bisa jualan banyak produk MS Glow itu diajak ke Sepang. Dan terus terang aja, pilihan ke sirkuit Sepang dari MS Glow ini benar-benar pas. Karena ya seperti yang kalian tahu, kalau bapak di sebelah gua ini biasanya kan cuma enak-enak di studio kan. Nggak pernah panas-panasan, nggak pernah tersiksa di sirkuit. Nah, aku 4 kali loh balap di Sepang loh. 4 kali men. Panasnya aku tahu banget. Nah, kayak apa. Itu dia. Aku di Sepang track day berapa kali ya, tapi nggak balapan. Aku benar-benar balap sama Super Sport dulu. Nah, Nah di situ tuh Sepang itu adalah salah satu pilihan sirkuit yang terbaik. Bahkan bisa merupakan pesaing Mandalika untuk market Indonesia karena secara tiket juga cukup murah, akomodasi murah, dan dia dekat dengan bandara. Itu menariknya kalau kita bawa guest seperti MS Glow ke Sepang. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sepang itu makanannya friendly. Fasilitasnya juga banyak. Dan kalau habis dari sirkuit, bosan ke pusat kota, ke KL itu paling 1 jam. Ya, kalau nggak macet. Tapi kalau macet mungkin bisa 3 jam, tapi masih reasonable. Jadi gua rasa MS Glow ini benar-benar smart memilih sirkuit Sepang daripada sirkuit lain gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke balapan kemarin. Karena dari tadi kan semuanya tunggu. Iya. Ya. Karena tadi ada pesawat yang lewat ya barusan ya. Iya. Ini banyak yang saya mau bicarakan, tapi saya mau singkat juga supaya nggak bikin orang terlalu kuotanya habis, terlalu bosan di rumah. Aku sebetulnya mau mulai, meskipun sangat hot topik ya antara Pato sama Fabio. Karena mereka lagi meribut kejuaraan dunia 2022. Aku mau bicara dengan soal seorang namanya Alex Rins dan setim namanya Suzuki yang tahun depan nggak ada lagi di MotoGP. Di Jerez ada kabar buruk sebetulnya, di mana Suzuki mundur. Iya. Dari Championship MotoGP, meskipun dia udah tanda tangan dan lanjut sampai 2025 dengan Dorna. Segala macam terjadi, dan segala macam terjadi sejak Davide Brivio juga pergi dari Suzuki. Ya, jadi banyak sekali drama ya. Sampai terakhir kita nggak tahu tahun ini siapa tim manajer
baru diumumkan 1 minggu sebelum Musim mulai. race di Qatar, dan dia langsung muncul di Qatar, namanya Livio Suppo. Jadi situasi Suzuki ini sangat-sangat susah dan kontroversial sejak mereka malah jadi juara dunia tahun 2020 dengan Joan Mir, dengan Davide Brivio yang sejak itu pindah ke Formula 1. Sejak Jerez semua di pit, dan Livio Suppo sendiri terima kabar bukan dari Suzuki sendiri tapi dari media duluan, di mana Suzuki mundur dari MotoGP. Itu sesuatu yang sangat buruk, bro, karena nggak langsung seperti kamu, misalnya aku bos kamu tapi aku udah pecat kamu belum tahu, tapi malah teman kerja kasih tahu sama kamu. Nah itu dulu. biasa kayak gitu ya. Itu sesuatu yang nggak benar. Jadi bisa dimengertikan bahwa sesudah Jerez, ya itu kan animo dan suasana di dalam pit sendiri. Oni, hello, Oni. Dalam pit sendiri, suasana kan nggak benar, nggak bagus. Pastilah dong. Yeah. Kalau semuanya kehilangan kerjaan, karena itu apa yang terjadi. Mekanik, kru chiefnya, segala macam, insinyurnya, Livio Suppo sendiri kan, dan pembalap juga pula, tidak punya kerjaan untuk tahun 2023. Dan mereka harus cari kerjaan secepat mungkin. Dan kecuali Livio Suppo dan beberapa orang, kabar gembira adalah bahwa semua member dari tim Suzuki sudah dapat kerjaan. Tapi lucunya apa, bro? Meskipun awal-awalnya mereka goyang, meskipun prestasi dari Mir dan prestasi dari Rins juga anjlok, itu mereka itu bisa mental reset, karena mereka mau tunjukin, apalagi orang Jepang tahu sendiri kayak apa orang Jepang. Kita baru dari Motegi, orangnya kan sangat kaku ya, fokus dan kaku. Mereka mau tunjukin kepada dunia bahwa mereka masih bisa perform. Dan dalam kesulitan tim Suzuki di dalam paddock, kemarin seorang namanya Alex Rins keluarin prestasi yang extraordinary. Tahu nggak? Alex Rins terakhir menang tahun 2020 itu di Aragon. Sejak itu ya ada beberapa podium, ada beberapa top 5, ada beberapa prestasi, tapi kebanyakan up and down. Tahun ini lupain. Apalagi habis Jerez itu kan mereka tuh dia sama juga Joan Mir struggle banget sampai cedera, Mir balik lagi, baru balik. Dan kalau kemarin Mir nggak salah ban, sebetulnya karena salah ban dan di pressure-nya tinggi, itu juga bisa prestasi. Kenapa? Karena di weekend kemarin dari free practice sampai kualifikasi Mir sebetulnya berprestasi. Dan Rins lakukan race yang kemarin itu extraordinary. Ini kemarin itu adalah salah satu race yang paling bagus menurut saya di historinya MotoGP. Karena 7 pebalap itu selesai di dalam 1 second. Dan kita saksikan overtake yang banyak sekali. Bukan cuma dari orang depan, dari orang belakang juga. Contohnya, Enea Bastianini yang dari paling belakang, nanti kita ceritakan kenapa airbagnya sampai terbuka dan segala macam, bisa dari paling terakhir nyusul sampai selesai di posisi 5. Terus startnya yang jelek sekali dari Pecco, tetapi langsung overtake Quartararo dan dia bisa fight dan selalu leading, hampir semua lap di leading sampai terakhir. Dan kita saksikan race yang benar-benar menarik sekali, yang race yang kayak zaman dulu, bro, yang kita semuanya di atas sofa itu kan kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi yang terjadi di track, selain beberapa episode, itu semuanya sempurna dan fair, ya, karena nggak ada yang lakukan manuver yang ekstrem atau yang salah, selain beberapa nanti kita explain juga. Jadi Rins itu tunjukin bahwa kemauannya dia itu sangat strong, dan kalau dia masih adalah pembalap yang dengan talenta, meskipun semuanya lupain dia, meskipun dia itu mendapat posisi tahun depan di tim LCR Honda dengan motornya yang resmi, tetapi kan dia selalu jadi yang keduanya, yang diutamain selalu Mir. Yang dapat kontrak sama Honda Repsol itu adalah Mir. Tapi bukan itu adalah bukan
kabar yang buruk menurut saya. Karena kalau kamu jadi teammate-nya Marc Marquez, itu adalah sesuatu yang sangat berat. Karena kamu tuh lawan macangnya, lawan rajanya, mafianya di Honda. Ya, jadinya kan kalau kamu bisa perform di situ ya pasti bagus sekali ya. Tapi dia harus tunjukin kepada dunia. Di mana Rins sementara di LCR dengan satellite team, dengan Lucio Cecchinello yang punya dan manajer tim dengan sangat family style. Ya dia bisa malah kalau dapat Honda yang baru yang kita belum tahu nanti, di mana dia bisa perform dan bisa juga tunjukin kepada dunia bahwa dia adalah pembalap dunia, pembalap yang top rider ya. Meskipun saya pikir dan saya rasa bahwa dia top rider, meskipun belum pernah jadi juara dunia di kelas Moto3 Ampere, di kelas Moto2 Fight, dan di MotoGP dia belum punya kesempatan karena dia sangat agresif, always over the limit. Tapi kemarin extraordinary, bro. Dan dia pembalap Suzuki di MotoGP paling sukses dengan jumlah kemenangan. Iya, dan apalagi di sektor 1 dan sektor 2. Dia itu, dan di tikungan nomor 2, dia punya speed dan kecepatan luar biasa. Dan dia kayak dokter, lagi operasi kemarin. Waktu overtake semua pembalap yang di depan, lakukan itu dengan presisi. Dengan mental juara. Ya, jadi kita dengan situasi semuanya ini, kita harus angkat topi. Ya, kepada Rins, kepada Suzuki, karena dalam kondisinya yang sangat sulit ini mereka masih bisa keluarin prestasi. Dan hati-hati dari sekarang ke depan, karena kalau mereka udah rasain bahwa masih bisa menang ya, dan motornya masih bisa perform, dia bisa juga perform di tempat yang lain. Meskipun benar racetrack Phillip Island adalah racetrack yang sangat khusus. Kenapa? Karena racetrack itu dibangunin khusus untuk motor, dan itu adalah motorbike track, bukan Formula 1. Karena dia punya kecepatan average speed yang paling tinggi dibanding track-track yang lain di kalender. Benar loh, bro. Yep. Dulu tuh yang paling tinggi adalah Austria, tapi sekarang dengan mereka taruh chicane itu, jadi paling tinggi balik Australia lagi. 175 km per jam rata-rata. Di track di mana tikungan itu fast corner itu banyak banget. Oke lah, kecepatan kemarin lebih pelan daripada race-race sebelumnya 7 second. Tapi jangan lupa, itu udah 3 tahun MotoGP nggak balap di sana. Udah 3 tahun mereka nggak punya database dengan ban-ban yang diganti juga sama Michelin. Benar nggak, bro? Jadinya dan ada orang atau saya baca di media bahwa semuanya ini race-nya nggak bagus. Masa sih seorang Crutchlow tuh bisa selesai cuman 13 second dari Rins. Artinya apa? Ini kelas pembalap ini nggak top. Ini dengar kayak begini yang bikin sakit dunia MotoGP menurut saya. Kalau dia selesai 13, emang Crutchlow jelek? Tidak. Benar nggak? Dia pro loh, dia champion, dia pernah menang di MotoGP loh. Dia juara dunia di Supersport. Dia datang kembali, dia tester, tapi dia perform. Memang kenapa? Kalau dia selesai bukan dekat lagi, 13 second itu tuh banyak sekali tahu. Banyak banget. Ya, banyak banget. Dan kalau memang race pace-nya itu 7 second lebih pelan daripada race sebelumnya di Filipina, siapa peduli? Siapa peduli? Aku nggak peduli. Yang aku peduli adalah apa? Show. Dan show kemarin menarik sekali. Dari pihak pembalap, dari race-nya sendiri, dan dari penontonnya yang datang di track-nya. Sejumlahnya sebanyak yang sebelumnya waktu masih ada Valentino Rossi, Marc Marquez dan semuanya yang atau Casey Stoner, penuh banget kemarin yang nonton. Dan yang turun untuk waktu di podium, orang yang turun itu di track itu banyak banget. Itu yang saya peduli, itu yang saya mau lihat, itu yang semua orang di rumah lagi tungguin sampai sekarang ini, bro. Ya. Dan sebelum bicara Pecco sama Aita, aku tahu kalian semuanya tuh ada panjang ceritanya. Aku mau bicara seorang juga yang saya bilang kemarin bahwa dia akan menang satu race tahun ini, dan saya masih yakin bahwa dia akan bisa menang satu race karena performa Marc Marquez kemarin itu fantastis, bro. Oke lah, dia perlu bantu sedikit waktu di kualifikasi karena dia tungguin Pecco memang, dan dia mau ambil slipstreamnya supaya bisa dapat dan start dari depan, normal. Karena itu pembalap yang lagi, berapa kali sih Marquez lakukan itu dulu? Masuknya dia yang tarik pembalap yang lain. Waktu dia sebelum cedera masih Marc Marquez.
banyak sekali yang tungguin market dan vote. Dia nggak pernah komplain, dia nggak pernah bilang apapun. Ya kalau sekali-sekali dia sekarang lakukan itu tuh kiamat. Menurut saya kan tuh nggak peduli juga tentang ini. Yang saya peduli, balik lagi, adalah show-nya. Mark start dari depan, Mark itu fight. Dengan ban soft. Dengan, benar sekali, baru saya mau bilang, dengan pilihan ban belakang. Lain sekali daripada semua yang lainnya. Semuanya pakai medium art, tapi nggak ada satupun yang pakai hard soft. Hard ya di depan, tapi softnya di belakang. Kenapa? Karena menurut Michelin sendiri dan menurutnya tim Mark Marquez sendiri, Repsol Honda bilang kamu salah kalau pilih ban soft karena ban itu tidak akan habis sebelum selesai race. Tetapi karena race pace-nya lebih pelan, karena semuanya takut dengan hal yang sama, Mark itu bisa tahan di situ dan save tire. Dia punya pengalamannya yang luar biasa, lebih daripada semua pembalap di MotoGP selain Carcraso mungkin, untuk mentahan ban itu. Dan terakhir, 2 lap terakhir dia ambil risiko, dia overtake dan dia hampir menang. Dia nggak bisa menang lawan Rins kemarin. Kenapa? Karena Rins kemarin itu extraordinary. Adalah one given Sunday. Apa namanya kalau one given Sunday? Sebuah hari Minggu yang keberkahan buat seorang Rins. Sebuah hari Minggu yang sempurna, di mana semuanya klop di tempat yang pas dan seharusnya. Yeah. Tapi Mark itu extraordinary, bro. Jadi kemarin ada yang wawancara Mark itu sebelumnya race, dibilang, kamu tahu nggak Mark itu kan kamu kan seperti Maradona. Terus dia bilang, kok seperti Maradona? Aku aja nggak ingat Maradona karena waktu dia jadi Maradona perform, aku aja belum lahir atau baru lahir. Belum lahir. Ya, waktu Maradona main di pernah cedera sekali, cedera parah banget. Dan waktu kakinya diantam patah total. Dan waktu balik, ya orang semuanya nggak tahu kalau akan balik Maradona seperti sebelumnya. Karena Maradona sendiri bilang, saya harus membelajar lari di cara yang berbeda karena udah nggak sempurna, dribbling cara yang berbeda. Dan dan mentally ada pin match dengan cara yang berbeda, dan waktu dia balik itu jadi Maradona lagi, the top player of the world. Dan kalau waktu dikasih tahu contohnya ini, Marquez bilang apa? Oh, berarti saya Maradona karena saya akan bangkit dan akan balik dan akan juara dunia lagi seperti Maradona lakukan itu. Ya, itu adalah mental yang mental champion, ya mental juara. Dan dia nggak lama dari itu langsung perform hari Minggunya, dan hampir aja, dan dia kalah tipis lah, bro. Jadi kita semuanya harus akuin bahwa oke lah, Marquez mungkin belum sempurna, meskipun dia bilang setiap kali saya keluar dengan motor dan latihan, bahu saya makin bagus. Sekarang ini hampir 100%. Tapi jangan lupa guys, motornya itu adalah motornya Mark Marquez itu belum sempurna. Kalau Marquez sekarang hari ini dikeluarin dari klasemen sementara yang kemarin di Phillip Island, dari klasemen sementara race, Honda ada di mana? Di luar 15 besar loh. Makanya Paul Espargaro sebetulnya harus malu. Karena di sini tunjukin bahwa meskipun Gino Borsoi pernah bilang sesuatu. Gino Borsoi itu adalah tim manager dari Aspar Gas, yang punya timnya adalah Martinez. Yeah. Dia pernah selalu bilang sama Izan Guevara, yang kita hormatin karena jadi juara dunia. Nomor satu yang harus kamu lakukan kalau latihan sendiri, dapat waktu sendiri, jangan ikutin orang lain, karena di Moto3 tahu sendiri kan semuanya. Dan nomor dua, 80% dari performa itu adalah dari pembalap sendiri, bukan dari motornya. Dan market ini tunjukin bahwa 80% dari performa dan bisa jadi 100%, belum bisa jadi 100%, belum bisa menang karena memang motornya belum di situ, tapi 100%, 80% dari pembalapnya sendiri. Yeah. Dan dia kemarin tunjukin. Hati-hati tahun depan waktu juri MotoGP atau komentator MotoGP ini yang lagi stres saya loh, yang saya salah ngomong dia loh. Yang akan nilai Mr. Pecco, Mr. Fabio, Mr. Enea, Mr. Martin, Mr. Bezzecchi, Mr. Marini. Salvadori. Aku akan nilai tahun depan waktu Mark Marquez akan balik dengan motor baru, dengan
full power. Apakah kalian masih bisa kalah the legend and the one and only now best rider in the world? Karena dia 8 kali juara dunia. Tidak ada satupun di MotoGP yang lakukan itu. Posisi nomor 3. Oke, aku potong dulu ya. Aku potong dulu. potong. Aku potong dulu. Jadi gini, orang itu usaha 100%, usaha 110%, usaha 120%. Kalau aku ngelihat Ducati, aku ngelihat Pecco, dia itu usaha mungkin 200%. Dia Setuju. kasih 8 motor, dia kasih seorang Jack Miller yang center back-nya dari Ducati untuk jagain. Dia nggak jagain loh kemarin. Ya, memang nggak jagain, tetapi sepanjang musim. Nah itu bagus nggak jagain. Iya. Bagus. Lalu dia kasih Zarco yang memang bisa dibilang berterima kasih, tidak mau beresiko. Dia Ducati 190-200% untuk jadi juara dunia. Kadang-kadang kalau kamu udah usaha berkali-kali, masa sih nggak ada hasilnya? Dan dari 2007 bro, iya, mereka mati. Usahakan untuk jadi juara dunia. Dan saya mau kasih tahu sesuatu orang di rumah, karena kemarin juga ada gosip lagi, ada yang saya baca, yang saya nggak senang. Bezzecchi itu temannya Pecco, makanya dia nggak overtake. Itu gombal sekali. Sama kayak Zarco kemarin. Oke, saya kasih contohnya. Untuk mentangkap pembalap grup depan, kalau kamu di depan kosong, sementara mereka fighting, itu gampang sekali sampai di situ. Untuk overtake, itu lain lagi ceritanya. Dan orang yang nggak pernah balap tidak mengerti soal hal itu. Oke? Contohnya, waktu Zarco di belakang Pecco sebelumnya, ngejar bisa. Dia tuh mengejar bisa. Dia mau ambil risiko untuk overtake mungkin bisa dan bikin. Tapi untuk overtake seorang Pecco yang selalu late braking, yang selalu kasih 100%, itu susahnya setengah mati. Oke bro? Sama dengan Bezzecchi kemarin. Kalau kalian lihat di R1, di tikungan pertama, late brakingnya Pecco itu ngeri bro. Seperti Dovizioso ngeri, ya. bro, yang di depan banget, dia jauh lebih kencang. Saya selalu setiap kali dia datang di situ saya deg-degan. Ini nggak bisa, ini terlalu kencang. Ini tapi selalu bisa tertutup. Dan Bezzecchi bilang sendiri, aku nggak bisa loh. Break di mana break Pecco break dan rolling speednya Bagnaia di tikungan pertama itu gila sekali. Aku nggak bisa, aku udah di limit banget. Kalau mau overtake, yang saya mau coba itu namanya maksa diri. Aku bisa jatuh. Ya nggak mungkin itu juga karena kenapa? Bezzecchi nomor 1 kejar Rookie of the Year. Nomor 2 untuk dia tahun ini rookie selesai di posisi nomor 4 di Phillip Island dan selesai dengan pebalap paling bagus di dunia di depan sama Pecco, di depan sama Marquez, sama Alex Rins. Itu sesuatu banget dan dia taruh di belakang pebalap-pebalap yang super juga. Bastianini itu datang dari paling belakang, tapi waktu dia di belakang Marini emang bisa overtake Marini. Lama banget. Tidak, nggak bisa juga. Ya kan? Enggak, berhasil. Ya. Dia kelima. Ya, nomor 1 Rins. Nomor 2 Marquez. Nomor 3 Pecco. Nomor 4 Bezzecchi. Nomor 5 Bastianini. Ya. Setelah abis itu dia bisa. Dia bilang, waktu saya sampai situ overtake aja Marini. Setengah mati, susahnya setengah mati. Mungkin kalau saya start dari posisi lebih bagus bisa fight untuk the podium atau untuk pemenang. Nah, artinya ini apa? Nggak segitu gampang. Untuk mengejar itu gampang, tapi untuk overtake itu lain lagi ceritanya. Ada lagi cerita ini bro. Pecco Bagnaia itu nggak punya biji kemarin. Kalau Pecco Bagnaia punya biji dan coba overtake, seperti di Motegi, dan dia bikin kesalahan karena over the limit, dibilangin goblok. Kalau dia itu selesai di posisi 3, sementara Fabio Quartararo out, ya, dan dapat plus 14 dan pertama kali di dalam hidup dia leading championship di MotoGP. Dan dia datang, dia nggak di history MotoGP, kamu tahu nggak ada satu data lagi di history MotoGP tidak pernah ada satu pembalap yang punya 5-0, yang 2 balapan terakhir itu udah leading championship lagi. Tidak pernah ada masalahnya ini, nggak pernah ada bro. Artinya apa?
Dia kemarin sedih. Aku lihat waktu dia selesai nomor 3. Aku waktu diwawancara sama media Italia, dia nggak senang bro. Mana ada pembalap yang senang selesai di urutan 3. Dia bilang, ya waktu dikasih tahu dari pit bahwa Fabio Quartararo out, aku mikir, banyak yang lewat mikiran saya. Dan coba kamu taruh diri sendiri di posisi dia loh bro. You are fighting for the championship. Kamu bisa keluar dari race ini dengan leading championship. Race depan itu Ducati selalu perform. Dan kalau dia ambil kesempatan cuma untuk ego sendiri, untuk overtake kembali Mark dari Rins, di mana dua orang ini nggak punya nothing to lose. Apalagi seorang Mark. Mark itu nggak fight untuk apapun. Dan Rins juga pula, untuk apa harus lawan orang yang lagi lapar banget untuk jadi pertama kali juara race tahun ini? Setuju nggak? Jadi yang dia lakukan kemarin itu adalah sesuatu yang sangat bijaksana. Dia jaga supaya Bezzecchi nggak overtake. Tapi dia, jangan salah, waktu startnya sebelum Quartararo jatuh waktu start, itu Pecco bilang, aku hari ini start untuk menang. Aku hari ini balap untuk menang. Bukan untuk selesai di depan Fabio. Dan itu kelihatan banget, bro. Kelihatan 2 kali. Waktu dia startnya rada pelan, rada di belakang, dia lakukan apa? Dan Quartararo di depan dia langsung overtake Quartararo dengan manuver yang sangat bahaya karena dia ambil risiko dan drastis. Tapi dia langsung taruh motor dia di depan motornya Quartararo. Kenapa? Dia mau kirim pesan kepada Fabio. Aku di sini datang karena aku mau menang. Aku di sini mau jadi juara dunia. Jangan lupa, championship ini belum selesai. Aku bukan bilang bahwa dia akan jadi juara dunia, tapi dia adalah di posisi yang paling enak untuk jadi juara dunia sekarang ini. Yang bisa buang championship ini sekarang ini cuma satu orang, dia sendiri. Dia sendiri yang bisa buang. Dan jangan lupa bro, pressure kepada dia itu tinggi sekali. Nomor 1 karena dia leading. Nomor 2 karena dia naikin motor yang paling bagus di paddock MotoGP sementara. Nomor 3 ada 8. Ya. Ducati. Jadi dia harus jadi juara dunia. Tapi kalau orang bilang bahwa Bagnaia jadi juara dunia karena dibantu sama teman-teman, excuse me, sifatnya Miller kemarin kayak apa? Sifatnya benar, bukan saya salahin Miller, jangan salah. Tapi dia overtake dengan secara sangat agresif tapi aman. Agresif sekali, tapi dia overtake Pecco, dan Pecco lakukan apa? Overtake langsung kembali, nggak mikir dua kali loh, pim pam. Artinya apa? Dia nggak terima bahwa teammate-nya sendiri bisa overtake dia. Artinya apa? Dia sendiri sebetulnya punya biji, dan dia sendiri start dengan kemauan untuk benar race kemarin, benar nggak bro? Betul. Ya nggak? Jadi aku bisa mengerti juga seorang Jack Miller. Nomor 1 dia masih di dalam championship kemarin. Dia masih punya peluang bagaimanapun juga. Masih punya peluang untuk jadi juara dunia. Nomor 2 dia main di rumahnya sendiri di Phillip Island. Dia orang Australia loh. Dia mau perform di depan publiknya sendiri. Iya dong. Dan Pecco apa selalu bilang? Aku tidak peduli dan gak mau bantu dari siapapun. Karena saya sendiri mau menang sendiri. Yang paling sibuk sebetulnya itu seorang namanya Davide Tardozzi sendiri. Repot sendirian. Repot sendiri pergi ke tim-tim yang lain. Marah-marah sendiri. Malah Pecco dan orang yang lainnya nggak peduli. Ya oke lah, kalau misalnya mereka harus ambil risiko untuk overtake dan crash Pecco itu nggak boleh dong. Seperti tadi kamu bilang, kenapa nggak boleh? Kerja keras Ducati itu kayak apa? Iya, setengah mati. Ya. Kalau dulu Honda trendsetter, ingat gak? Waktu di RS 500 dia bikin piston oval. Iya. Terus dia pakai RS 211V yang 5 silinder. Iya. Ya, dia trendsetter dulu. Sekarang terbalik. Yang jadi trendsetter itu Ducati. Kelihatannya kemarin di motor Honda. Iya. Ya, meskipun di Phillip Island adalah bukan track yang winglet itu yang penting banget. Ya. Tetapi Honda waktu testing coba di belakang di fairing belakang kelihatan ada wing juga Marc Marquez. Terus itu kopi dari Honda. Kopi dari Ducati itu kelihatan. Dan di depan itu winglet depan sama persis kayak Aprilia. Dan di fairing motornya depan ada angin juga masuk dari dalam dan buang ke bawah. Sama persis kayak Ducati.
Jadi apa namanya, Honda ini, Japan ini juga lagi usaha keras sekali untuk mendapat, untuk mencari, untuk mencoba supaya mereka bisa berikan kepada kepada Marquez the best. Tapi jadi bukan trendsetter lagi. Ya bukan. Artinya apa? Ducati kerja keras sekali dari tahun 2007 sampai sekarang seperti kemarin untuk bisa jadi juara dunia. Jadi kalau Pecco kemarin waktu dikasih lihat bahwa Quartararo jatuh, dia sedikit aman dan ngambil risiko untuk overtake wajar. Marquez. Itu wajar. Itu apa? Mental juara. Jadi istilahnya gini, kalian tuh udah istilahnya mau ujian UMPTN lah, ya kan? Ya, kamu nggak UMPTN, aku juga nggak UMPTN sih. Cuman jadi kayak sudah kursus, sudah doa, sudah segala macam usaha dikerjain. Masa sih nggak dikabulkan? Bener nggak, Matteo? Benar sekali. Kamu udah kursus, kamu ngaji, kamu ke masjid segala macam. Masa nggak dikabulkan? Pasti dikabulkan. Memang mungkin pengennya top university nomor 1. Mungkin gagal, usaha gagal. Masa nggak dikabulkan sih? Pasti dikabulkan gitu loh. Contohnya satu lagi, bro. Sebelumnya Quartararo jatuh dan make mistake. Di tikungan nomor 4 yang paling sulit. Pecco overtake dua orang di dalam satu sekaligus. Itu adalah seorang Marc Marquez sama Jorge Martin. Dan Jorge Martin pun tidak ada niat membantu loh. Ya, artinya apa? Dia nggak mau ambil risiko. Gombal. Marco Bezzecchi, bro. Rookie of the Year, selamat dengan motor yang tahun 2021. Jauh banget dibanding dia cuman sekarang baru kemarin dia dapat fairing baru dari Gigi Dell'Igna. Kenapa dia dapat fairing baru dari Gigi Dell'Igna? Karena jelas sekali bahwa Ducati seperti kamu mau bilang, dia mau jadi juara dunia. Dan dia kalau sediakan barang-barang kepada tim satelit untuk supaya motor bisa perform lebih bagus, bukan kasih tim order. Oke loh. Sebenarnya gini guys, kita masalah tim order, masalah apa? Dan jujur aja kita juga ngelihat sendiri ya, yang bikin jelek dan bikin isu Pecco itu ada tim order itu gara-gara Tardozzi sendiri. Ya, yang kayak sorry ngomong ya. Kita ngelihatnya malu sendiri, kayak orang datang ke pit Grace ini ngomel-ngomel, ngomong sana ngomong sini, ke Pramac ngomong sana waktu selesai sini. Race. Semua dia datengin, maksudnya untuk apa? Tanpa dia begitu pun Pecco udah perform, tanpa dia begitu pun Gigi Dall'Igna juga kalem. Karena dia sangat under pressure, bro. Karena dia sangat mau jadi juara tapi dunia. Dengan begitu. Cara yang sebetulnya nggak bagus. Jadi merusak image Pecco sendiri. Jadi sorry ngomong ya Tardozzi ya, kalau kita ketemu di Sepang atau di Italia di mana jangan gebugin saya, cuman gara-gara lo nih marah-marah. Tonjok ya. Semuanya didatengin. Aku melihat sendiri, Matteo melihat sendiri. Dia datang ke Grace ini, waktu dia datang ke Grace ini dia bilang tolong kasih tahu ada Pecco. So what gitu. Dan Grace ini nggak lakukan apapun. Dan nama Grace ini pun diketawain. Kenapa? Mereka beli motornya loh. Iya, dia dari beli. Ducati. Dia beli motornya loh dari Ducati. Oke lah, Bastian ini under kontrak ke Ducati, tapi adalah pembalap Grace ini. Iya, Federal Oil MS Go nggak mau kalah. Nggak mau kalah dong. Sama Lenovo dan segala macam. Nggak mau. Jadi jujur ya, kalau kalian berpikir bahwa itu ada tim order segala macam, yang bikin malu, yang bikin rusak image dari Pecco, sorry ngomong, Tardozzi. Ya, tapi menurut saya sampai sekarang itu adalah bahwa Pecco Bagnaia lakukan semuanya sendiri tanpa bantu dari siapapun. Dia itu 6 kali juara race dan bro, satu data lagi. Karena saya sekarang mau bicara tentang dia dan Fabio Quartararo. Dengan dua ini sebelum lanjut ke Marco Bezzecchi. Dari Sachsenring, Germany, di mana Fabio jadi juara terakhir, ya juara race, sampai kemarin di Phillip Island, performa Pecco Bagnaia begini. Ya. Performa Fabio Quartararo sebenarnya begini. Musim lalu udah kebaca. Oke. Ini seperti Fabio Quartararo tahun 2020. Tapi bedanya apa? Aku kasih tahu bedanya, technical data. It's very simple. Waktu awal season, Yamaha yang tahu sebelumnya sebetulnya. Dengan beberapa adjustment doang. Tapi motor ini motor dengan data, motor bukan baru, dan motor yang udah kencang sekali. Sementara Ducati, motor baru, GP22, ingat nggak? Jadinya itu awal-awalnya mereka struggle sekali dengan Pecco Bagnaia, dengan Oso
dengan Jack Miller Yeah. untuk cari setup motornya yang sesuai supaya pembalap sendiri dari tim sendiri bisa comfortable. Mereka buang waktu. Di situ Yamaha udah top. Tapi Yamaha top ini dari tahun lalu di situ aja. Benar gak? Betul. Setengah season waktu Ducati udah sempurna, Yamaha tetap di situ. Tapi Ducati udah di sini. Iya. Fabio Quartararo apa yang harus lakukan untuk compete? Ambil risiko. Balap lebih daripada seharusnya. Selalu di over limit. Seperti kemarin, oke lah kesalahan dari dia. Tapi dia over limit kemarin. Karena dia berusaha menutupi kekurangan motornya. Di tikungan 4 dia salah. Dan untung dia nggak tabrak siapapun seperti Alex Marquez dengan Jack Miller. Dan di tikungan nomor 2 waktu dia sendiri dari paling belakang dia punya race pace-nya udah seperti yang di depan loh race pace-nya dia sebetulnya. Yeah. Tapi karena dia mau kejar poin, kejar waktunya, mau dapat poin, dia tuh over the limit again. Dan di tikungan 2 dia jatuh. Kenapa dia kemarin nggak semarah atau nggak marah sama sekali dibanding race sebelumnya di Motegi? Karena di Motegi tuh yang bikin kesalahan adalah tim sendiri dengan salah pressure ban. Kalau di di Thailand. Di Thailand bukan di Motegi Di Thailand salah pressure ban. Tetapi kalau kemarin itu kesalahan dari dia sendiri. Kesalahan itu yang sangat juga wajib kenapa? Dan sangat wajar. Kenapa? Karena dia over the limit. Meskipun dia ini kalau under pressure juga bikin beberapa kesalahan. Kalau dihitung dari Saksari sampai sekarang, dia cuma punya 1 podium di Austria dan selain itu 3-0 dan performa jelek banget. Tapi bukan karena juga motornya tuh benar-benar kasihan sih. Udah limit banget. Kalau dia punya kelas, kalau dia itu adalah top rider, itu saya yakin bahwa dia top rider. Dan dia itu yang bilang sesuatu bilang, aku belum kalah loh. Dan saya suka ini. Aku akan reset zero dan saya akan coba lagi. Saya usahakan lagi. Dia harus coba dan usahakan seperti kemarin untuk selesai di depan Paco Bagnaia. Karena di balapan nggak pernah tahu apa yang terjadi atau yang akan terjadi. Bisa aja Pecco crash lagi. Bisa aja Fabio tiba-tiba dapat urutan nomor 3 dan leading championship lagi. Bisa aja dua-duanya jatuh dan Alex Espargaro menang. Atau Bastianini menang. Jadi di meskipun ya sekarang kalau aku lihat di atas kertas itu Pecco udah bisa jadi juara dunia di Sepang. Kenapa? Karena di situ juga punya 2 straight panjang sekali. Yeah. Dan di situ Ducati juga bisa perform. Dan kalau kalian pikir bahwa Pecco nggak kerja keras sekali untuk setup motornya sebelum race itu salah. Karena kalau kelihatan kemarin juga di Phillip Island karena mereka nggak punya data, dia struggle banget dari free practice sampai kualifikasi loh untuk dapat setup motornya yang sempurna untuk fight di depan. Ya jadi jangan ragu ya dan balik lagi ke posisi nomor 4. Marco Bezzecchi kemarin sempurna, bagus sekali, Rookie of the Year. Hati-hati anak ini karena tahun depan VR46 ini adalah tim yang makin strong. Yeah. Pebalapnya dua-duanya top rider karena terakhir ini juga Luca Marini selalu top 6, top 5 dan apa yang kekurangan dari Luca untuk jadi bisa fight setiap kali yang di depan? Kekurangan adalah podium doang. Kalau Luca udah bisa dapat podium itu mental pasti bisa switch. Dan satu lagi kekurangan diri susah diperbaiki, tinggi badannya tinggi banget. Ya, tapi saya rasa dia top rider, dia bagus bro. Bezzecchi kemarin Rookie of the Year kita hormatin dan Enea Bastianini lakukan sesuatu sendiri. Banyak sekali di rumah tanya kenapa Enea bisa punya masalah dengan meledak. Kenapa meledak? Kesalahan dari Werpak no. Kesalahannya ada waktu di tikungan terakhir sebelum lurusnya itu ada satu titik air. Lihat nggak sering sekali motor di atas itu dan dia goyang. Titik air itu nggak bisa kering sama sekali karena mungkin seperti disentul di tikungan mata air di tikungan menuju R4 ya. R4 dia ada mata air, jadi airnya keluar terus di situ. Jadi waktu dia kena air, motornya goyangnya kencang banget, tapi dia tetap buka. Kalau motornya goyang kencang banget, dia membaca itu motor jatuh. Ya, elektrik dari Warpack-nya membaca bahwa dia lagi mau jatuh, jadi dia apa? Dia meledak, dia buka. Dia selama 1,5 lap harus membawa motor begini bro. Dengan Warpack-nya yang meledak.
Artinya apa? Dari situ dia bisa mundur sampai paling terakhir. Ke 20 ya. Oke, dan dia nggak beruntung sekali kemarin juga karena waktu di kualifikasi di Ketahan di oleh Q1, dokter gigi. bikin kesalahan dari dokter gigi, dikasih justru 3 posisi start dari 3 row di belakang dan selain itu dikasih long lap penalty lagi. Di mana Enea itu karena di situ dia top, dia bisa dapat best lap di situ karena lagi fighting, tapi di situ dia kehilangan minimal 2/10 of a second. Jadi dia nggak bisa langsung masuk di Nggak Q2. masuk Q2. Kalau Enea bisa, ini masalah Enea sama kayak Brad Binder biasa ya. Kalau bisa start dari lebih depan kemarin bukan cuma bisa fight untuk podium, Untuk juara. tapi dia bisa fight untuk kejuaraan. Dan saya yakin dia nggak boleh hitung poin karena dia memang di belakang jauh. Jadinya dia harus ambil risiko dan saya yakin bahwa kemarin kita saksikan sesuatu lagi lebih ekstraordinari antara Rins, Marquez dan Enea Bastianini. Enea Bastianini kita udah bahas, Luca Marini ke-6 sangat konsisten, sangat baik, sangat top, pantas jadi pebalap MotoGP dan yang kekurangan dari Luca sementara ini cuma satu, adalah podium. Tapi saya bisa bilang bahwa hati-hati di Malaysia karena speednya ada dan di sana Luca sangat strong dan oke lah semuanya tergantung kondisi cuaca ya karena tahu sendiri bahwa di Malaysia bisa panas banget atau tiba-tiba hujan. Dan saya kemarin lihat forecastnya sesudah jam 3 selalu hujan dan race-nya MotoGP adalah justru di Jam segitu. Di jam segitu. Jorge Martin ini juga Jorge Martin itu adalah dia punya nightmare, tahu nggak bro? Nightmare Jorge Martin namanya Enea Bastianini. Dan terbukti lagi. Terbukti lagi bahwa dia bisa super fast, single lap dia luar biasa, dia bisa dapat pole position extraordinary, tapi dia kemarin dia coba kabur. Tapi itu strategi yang sangat salah bro. Kenapa? Karena tuh banyak langsung bisa habis. Pecco selalu bilang, aku waktu lagi balap selalu mikir, sekarang saya ke depan saya kabur, saya coba kabur. Tapi tiba-tiba saya pikir, wah kalau saya kabur nanti ban saya habis. Kalau ban saya habis saya bisa drop. Nah, Martin kemarin lakukan itu, coba kabur, dorong habis-habisan, rada drop banyak dan dia itu mundur dari paling depan sampai ke posisi nomor 7. Dan terakhir di overtake juga dengan Enea Bastianini. Jadi kalau sekarang semua orang di rumah wondering, kenapa seorang Enea Bastianini dengan motor yang tahun sebelumnya dipilih dibanding Jorge Martin, race kemarin juga adalah jawabnya. Dan juga sebagai catatan statistik, pembalap paling banyak menang musim ini adalah Pecco. Ya benar. 6. Ya. Kedua siapa? Bastianini 4. Ya, benar. jadi pilihannya nggak salah. Nggak salah. Dan selain itu Johan Zarco has been my friends. Selalu seperti biasa, dia banyak komplainnya waktu startnya dia itu bilang alatnya bahwa dia waktu startnya dia bilang alatnya apa namanya? All shot device yang nggak nyangkut, nggak turun, startnya jelek ke belakang, akhirnya ke depan tapi lagi. Waktu dia sempat ke depan itu bisanya dia sama aja ya, bisa dari belakang karena sendiri dan dia punya Ducati, punya speed untuk nyusul tapi overtake. Bisa nggak kemarin dia? Nggak bisa juga ya. Nomor 9 Aleix Espargaro ini juga banyak komplain. Kemarin komplain sekali bahwa motornya punya electronic problem, punya ban problem, nggak bisa perform. Memang mungkin benar karena Maverick Viñales juga mengalami hal yang sama. Tetapi race yang seperti kemarin di mana selalu Aleix Espargaro perform, di mana dia lagi fighting untuk dan di Australia juga dia bagus. Dia seharusnya kasih sesuatu yang lebih. Dia seharusnya coba yang lebih keras. Karena dia masih punya peluang besar. Iya, tapi bro untuk bisa mikir jadi juara dunia cuma dengan satu race. Joan Mir. Itu tapi beda championship itu. Itu championship itu waktu pandemi. Dan championship itu lebih pendek. Dan championship itu nggak balap di overseas. Dan nggak normal ya? Ya, dan nggak normal. Marc Marquez nggak ada. Di sini kan sekarang Marquez udah balik kayak begini. Kalau kamu berharap bahwa bisa jadi juara dunia dengan cuma sekali juara ya rada sulit. Dia seharusnya attacking. Sekarang ini dia nggak bisa. Kalau dia, menurut saya kesempatan dia untuk jadi juara dunia cuma satu dan sangat sulit. Dia harus selesai nomor 1 di Sepang dan dia harus selesai nomor 1 juga di Valencia dan dia harus berdoa supaya Pecco nggak finish. Dan salah satu dan Fabio juga. Dan salah satu
faktor di sini Fabio juga nggak adalah finish maksudnya. ada satu pembalap yang udah kembali dan bisa ngacak-ngacak kejuaraan dunia tanpa ambil resiko. Mark itu bisa merusak championship. Benar sekali. Bisa. Sebetulnya Mark itu sama Rins, sama pembalap lagi nggak fighting untuk championship bisa bantu atau rusak dua-duanya pembalapnya. Bukan cuma Pecco tapi Semua, Fabio juga. Fabio Semuanya bisa. dan Pecco. Karena mereka adalah outsider. Tapi mereka bisa di depan. Bisa di depan, outsider yang bisa di depan ya bisa rusakin championship siapapun. Tapi menurut saya Pecco dan Fabio harus fokus satu sama yang lain. Bukan fokus pembalap yang lain. Seperti Pecco lakukan kemarin di race di Phillip Island, di mana dia fokus dengan hasilnya. Betul. Yang penting dia selesai di depan Fabio dan dia dapat nilai. Dan sangat bisa jadi juara dunia langsung di Malaysia besok. Bisa aja bro, jadi juara dunia besok. Bisa aja. Bisa. Okay? Jadi nomor 10 Brad Binder. Brad Binder has been Brad Binder. Seperti biasa KTM punya masalah di kualifikasi satu single lap. Dia nggak lewat Q1. Tapi dari paling belakang dia nyusul dan juga talenta ada. Motor nggak ada. Ya, motornya nggak ada tapi motornya sebetulnya ada. Tapi dia harus berprestasi di single lap. Yang masalah KTM-nya adalah di single lap. Single lap yang fast mereka selalu struggle. Ya, saya rasa cukup di MotoGP. Untuk MotoGP aku jelaskan kepada Moto2 teman-teman di rumah apa yang saya bisa jelaskan. Sangat boleh punya pendapat yang berbeda atau nggak setuju sama Matteo, tapi aku pikirnya begini. Moto2 bro, lihat aja Moto2 dulu ya kita bilang. Oke, ini fantastis juga. Oke, Moto2. Bro, kalau kamu harus pilih antara Izan Guevara, Pedro Acosta atau Alonso Lopez, siapa yang kamu pilih? Kalau aku pilih yang jadi bintang depan, yang jadi bintang yang bersinar depan. Begini, aku ada ini penjelasan. Pertanyaan yang tricky. Ada tiga orang, 2 orang dari Moto2, 1 orang dari Moto3 saya ambil. Iya, oke. Sekarang gini, kalau kita ngelihat satu-satu nama ya, sebut Pedro Acosta. Oke. Pedro Acosta ini aku melihatnya, gini guys, aku udah di pedok dari tahun 2010. Tahun ke-13. Aku ngeliat Pedro Acosta ini salah satu usaha dari Dorna. Ya dia skill, kita nggak meragukan. Dia super skill. Tetapi aku hanya melihat ini adalah usaha dari sebuah Dorna. Memastikan there is next Marc Marquez. Jadi dari Rossi dia dapat Marquez, itu berhasil proyeknya. Dari Marquez cukup lama kita tidak melihat pembalap super fantastis, datanglah Pedro Acosta. Jadi kita bisa melihat dia disupport dari tim yang terbaik, sponsor yang terbaik, akademi yang terbaik. Itulah Pedro Acosta. Izan Guevara, aku melihat dia sebagai talenta muda, talenta yang normal. Jadi dia pembalap super, tetapi dia dengan tim yang bisa dibilang cukup baik, tetapi bukan yang terbaik. Tapi dia menang, jangan salah timnya 6 kali juara loh di Moto3. Betul. 6 kali juara, terakhir 2020 dengan Arenas loh. Albert Arenas, betul. Ya. Tetapi dia bukan seperti tim yang diberikan kepada Marquez atau tim yang diberikan kepada Pedro Acosta. Tetap kalah kelas. Tapi pengalamannya cukup bagus. Iya, cukup bagus. Oke, dengan Jorge Martinez. Tapi kalau ada satu nama, Alonso Lopez. Kalau kita tahu Alonso Lopez di CFV 2021 dia itu kalah total dibanding Aldeguer. Bahkan Dimas aja bisa fight sama dia. Kita nggak melihat dia sebagai sebuah talenta. Tetapi itu kayak seperti sebuah gem atau sebuah emas, tapi masih tergabung dengan batu dan tanah. Jadi ini benar-benar raw talent. Tapi ada satu sayangnya. Untuk menjadikan dia sebuah legacy, dia missing Moto3. Tetapi kalau dia berprestasi, dia akan berprestasi. Tetapi untuk Bro, tahun ini 6 race pertama dia nggak ikut loh. Iya betul. Tapi maksud aku untuk membuat dia legacy di masa yang akan datang 10 tahun lagi, Alfonso Lopez jadi juara dunia, ada missing. Seperti Lorenzo missing di Moto3. Seperti itu aja. Tapi gini, kalau saya manajer, seperti Carlo Pernat,
Kalau hari ini aku harus pilih satu pembalap antara tiga ini, aku pilih Alonso Lopez. Mau taruhan? Ya iya sih. Ya iya sih. Makanya aku bilang, aku bicara soal legacy, nggak lengkap. Tapi ya ini raw talent yang nggak ketahuan. Bro, nomor satu, dia naik motor yang berbeda sekali dari motor semuanya yang lain yang selalu juara. Dia pakai Bosco Scuro, ya, bukan pakai Kalex, Bukan pakai MV. bukan pakai MV, pakai Bosco Scuro. Nah. Bosco Scuro di antara semua motor di Moto2 adalah cuman 2. Sama dengan MV2. Iya, dipakai satunya sama Alonso Lopez, satunya lagi dari teammate-nya sendiri Firmino Aldeguer. Iya. Oke, selain itu nggak ada. Mereka nggak punya data sebanyak itu. Kemarin race-nya di Phillip Island ini adalah salah satu track yang paling disukai sama pembalap dan paling sempurna dan paling bisa dinikmati. Dia itu waktu start, dia udah bisa gap 2,6 second langsung dalam 4 lap. Ya, habis itu dia harus dapat long lap penalty. Dia long lap penalty, keluar dari long lap penalty masih leading 1,2 second dari Albolino dan habis itu dia kabur. Ya. Itu menurut saya dengan kelas yang extraordinary. Dan tahun ini dia sering sekali podium, dia 2 kali menang dan dia leading lap paling tinggi 86 sekian lap leading, rekor dia di dia loh, bukan di Fernando Alonso. Di Augusto Fernandez atau di Canet atau di Ayogura. No. Yang leading laps paling banyak itu adalah seorang Alonso Lopez. Dengan 6 race pertama dia nggak turun. Fenomenal. Extraordinary. Ya, jadi menurut aku tahun depan kita akan saksikan Championship Moto2 yang luar biasa, di mana 2 orang ini akan fight habis-habisan untuk jadi juara dunia. Satu adalah Mr. Lopez, satunya adalah Mr. Pedro Acosta. Anak muda. Dan ya. Kalau saya bilang Pedro fenomenal, Pedro bagus banget bro. Karena nggak bisa juga kamu tuh balik dari cedera yang parah banget dengan motocross dan langsung bisa juara dan langsung kemarin juga performa yang luar biasa dan dia selesai di posisi nomor 2. Ya bro. Jadi kalau saya manajer, ya saya pilih Alonso dan kedua punya bisa pilih satu pembalap lagi, mau ambil Pedro Acosta sebetulnya. Ya, tapi dia. Bukan Izan Guevara, meskipun saya mau bicara karena dia talenta fenomenal yang bagus sekali yang bisa bicara habis ini. Urutan nomor 2 kemarin adalah seorang namanya Pedro Acosta. Harusnya Augusto Fernandez ya. Harusnya. Oke, kita bicara tentang Augusto Fernandez kemarin bikin kesalahan yang besar sekali. Karena Ayogura struggle banget. Dia itu dari free practice 1 sampai kualifikasi, sampai race, dia struggle setengah mati. Sampai kemarin dia selesai, kalau saya nggak salah, coba lihat ya, di posisi nomor 11. Ya, 11 dengan 33 second. Beda waktunya antara dia sama Lopez. Artinya apa bro? Dia kemarin struggle banget. Saya nggak tahu kenapa waktu juga di free practice di kualifikasi itu motornya dia bisa jalan 1,5 second lebih pelan daripada yang lain. I don't know kalau ada technical problem, technical issue, belum ada yang kasih tahu atau memang dia itu keberatan. Ini adalah pressure terlalu tinggi untuk dia karena sama kayak di Moto3 waktu dia fighting untuk championship terakhir performa jelek sekali karena pressure. Ada pebalap juga yang nggak bisa menghandle pressure tersebut. Yang nggak punya mental juara masuk ini. Tapi kemarin dikasih kado. Dioper bola. Sama. Dioper bola sama seorang Augusto Fernandez. Di mana dia bikin mistake yang seharusnya dia nggak bikin. Dia udah tahu bahwa Ayogura di belakang sekali. Dia selesai nomor 3 pula di belakang Acosta. Itu sebetulnya dia udah leading championship jauh. Meskipun saya masih yakin. Karena dia punya speed. Karena dia selalu di depan. Karena dia kalau race itu perform selalu. Dia masih punya kesempatan untuk jadi juara dunia. Tapi sekarang dia ketinggalan 3,5 poin di belakang Ayogura. Di mana mungkin dengan oper bola ini dengan kado ini dia bisa reset mental karena jangan lupa dia punya guru yang pernah jadi juara dunia. Siapa gurunya? Gurunya dia di pit siapa? Banyak. No, Aoyama. Oh ya, Ayogura ya. Ya, Aoyama dong. Dia punya guru di pit yang pernah jadi juara dunia. Aoyama ini kan bisa kasih tahu, caranya bagaimana bisa jadi juara dunia. Sekarang kamu di oper bola loh. Kamu leading championship cuma 3,5 poin, tapi kamu akan balap di
Malaysia dan di Valencia. Di Dan- Valencia susah, tapi di Malaysia kamu harus selesai di depan Augusto Fernandes dan kamu harus kirim pressure kembali kepada Augusto Fernandes. Fernandes. Ya. Nomor 3 kemarin selesai dengan Jack Dixon. Dixon tahun ini 5 kali dapat Podium. urutan 3 terus, bro. Jack Dixon ini super fast, super oke, tetapi nggak pernah bisa menang race. Meskipun menurut saya talenta, menurut saya itu tahun depan dia juga akan, meskipun dia tahun depan bukan di tim tersebut Maverick, lagi. ya. Karena di tim tersebut ada di tim Aspar akan naik Izan Guevara. Izan Guevara dan Sergio Garcia. Oke. Championship sangat terbuka. Kita akan saksikan lagi sesuatu yang luar biasa di Sepang. Meskipun menurut saya yang jadi juara dunia, aku punya feeling adalah Fernandes. Oke, itu cuman Tinggal dua pembalap. Dua, ya. Finally, kemarin pertama kali dapat gelar 1 di Moto3 dari seorang namanya Izan Guevara, orang yang musim lalu di Amerika masih meledak-meledak, nangis-nangis, nendang-nendang, tapi langsung jadi juara dunia sekarang. Langsung jadi juara dunia dan tahun lalu terakhir performa tahun lalu sebetulnya lebih bagus dari Pedro kalau kamu ingat. Iya. Ya, dan dia sekarang ini kemarin ini lakukan race yang sangat ekstraordinari menurut saya, bro. Kenapa? Karena nomor 1 dia start dari posisi nomor 7. Di track ini susah sekali untuk dia untuk dapat rahasia track karena ini sangat teknikal dan sulit. Yeah. Dia nggak pernah balap di Phillip Island sebelumnya. Dia datang dengan kondisi basah dulu, terus mix, terus kering, dan kemarin itu awal-awalnya dia jadi mikir, masuk pelan-pelan sampai nyusul, dia fight, overtake, dan last lap ala Jorge Lorenzo. Ya, last lap ala Jorge Lorenzo, dia selalu punya kelebihan itu. Dia selalu punya pace sendiri yang luar biasa. Dia nggak perlu ditarik siapapun. Dia selalu menang sendiri dan ada gapnya. Dan kemarin itu juga bisa ambil keputusan untuk lari sendiri, lap terakhir, ada gapnya dan dia jadi juara dunia. Kalau jadi juara dunia, ya bro, jadi juara dunia dengan menang race, itu beda rasanya daripada jadi juara dunia tapi selesai di podium aja atau selesai di posisi yang berbeda. Rasanya beda. Emilio Alzamora jadi juara dunia tanpa menang sama sekali. Tapi rasanya masuknya Izan kemarin punya rasa yang luar biasa. Dia kelihatan banget bahwa dia nggak senang selesai di podium. Dia mau jadi juara dunia dengan jadi juara seri, juara race. Dan dia lakukan itu, bro. Dan dia bisa selesai atau ambil gelar di Phillip Island, dan di mana cuma 2 orang bisa. Itu adalah Mir sebelumnya dan Lorenzo Della Porta terakhirnya. Jadi Moto3 ya, di Moto3 ya, selesai championship di langsung 2 race sebelum selesai championship. Jadi sesuatu banget. Ini anak ini kan sebetulnya eksplosif. Talenta itu nggak bisa diraguin. Dia itu datang dari tahun 2019 saja udah jadi European Championship Moto3. Dan dia jadi chef Moto3 Junior World Champion, dan dia langsung bisa perform tahun lalu di Moto3 as a rookie, dan tahun ini bisa langsung jadi juara dunia dengan menang 6 race ya, dan 11 podium. Dengan sementara performa dari Foggia sendiri, calon juga jadi juara dunia, kemarin jelek banget dengan selesai di posisi nomor 9. Tapi aku harus bilang satu, bro. Kesalahannya bukan semuanya di Dennis Foggia. Di Motornya juga. Dan karena 8 motor di depan Dennis itu KTM semua. KTM Husqvarna atau gas-gas itu semuanya KTM. Yang Honda yang pertama juga adalah di Dennis Foggia. Dennis Foggia, Sergio Garcia, Izan Guevara semuanya pindah di Moto2. Dan tahun depan selain kita saksikan fight luar biasa antara Pedro Acosta dan Alonso Lopez, saya yakin bahwa rookie Izan Guevara ini langsung bisa perform juga di Moto2 karena dia punya talenta, dia punya kelas, dan selain itu, bro, dia itu punya postur. Oke?
kemarin di wawancara Gino Borsoi, tim manager dari Aspar, dia bilang kelebihan dari pembalap ini banyak sekali. Pembalap ini tuh sangat fast, dia selalu latihan sendiri, dia tahu bahwa dia punya mental juara. Tapi kelemahannya satu, dia bilang, dia nggak mau kerja keras. Artinya apa? Katanya kalau dia adalah pembalap yang zaman dulu. Kalau di dalam pit, bro, dia cuma mau baca data telemetri, cuma sebentar aja. Habis itu dia mau keluar dan main-main di paddock. Nggak pernah mau kerja atau mau baca, dia duduk lama-lama sama insinyur. Izan Guevara. Dia nggak peduli, bro. Dia keluar. Dan kemarin kita waktu di Motegi lihat dia di mana-mana kan. Main-main aja. Main aja kiri kanan bicara sama semua orang di pit. Naik skuter sana sini makan. Iya. itu kondisi itu kalau kalian ngerasain zaman GP 500 itu namanya Luca Cadalora. Nah itu mereka duduk di pinggir, almarhum Dorian Romboni. Mereka duduk, mereka ngerokok, mereka ngebir di pinggiran gitu. Benar. Dan benar-benar ya kayak anak touring. Dan kemarin juga seorang namanya Denis Onchu yang selesai podium urutan 2 dan Sergio Garcia dan Ayumu Sasaki coba kasih fight kayak binatang juga dengan Izan Guevara untuk bisa menang race kemarin. Tapi Izan Guevara itu nggak takut sama sekali. Meskipun mereka masuknya juga ekstrem, kasar dan segala macam, dia bisa juara. Denis Onchu sekali lagi finally, karena Denis Onchu ini adalah pembalap yang aneh sebetulnya, bro. Karena dia punya speed, dia punya ini, tapi konsistensi nakalnya itu. Kalau dia bisa benarin semua masalah ini, tahun depan ini adalah salah satu calon juara dunia. Dengan Joan Mazia, dengan pembalap-pembalap lain juara dunia langsung di Moto3. Posisi nomor 3 Sergio Garcia, paling minimal dia usaha keras sekali race terakhir untuk menang atau selesai di depan Izan Guevara. Di babak kedua season ini sebetulnya performa Sergio beda sekali dari awal waktu dia leading championship. Tapi kemarin saya sangat kaget lihat waktu selesai race dia itu malah yang party sama teammate-nya sendiri dan peluk-pelukan karena mereka teman sekali di luar track. Ya itu yang saya kurang bisa mengerti, tapi tapi ya udahlah, Sergio Garcia akan usahakan dan coba lagi tahun depan di Moto2 di mana adalah kelas berbeda, di mana dia sama Guevara harus berhadapan dengan Marcos Ramirez dan membiasakan diri dengan motornya yang lebih powerful, jauh, lebih berat dan lebih besar. Oke. Oh ya, dan aku mesti ngucapin satu. Untuk di musim depan itu pembalap dari tim Boscoscuro, Venati, itu balik lagi ke Moto3. Iya benar. Bersama tim Sniper. Benar, bersama tim Sniper. Dia udah pernah di tim Sniper sebelumnya. Dan dia bagus banget di situ. Ya. Mungkin ya memang cocoknya di Moto3, kita nggak tahu. Bersama Max Biaggi. Tapi aneh juga, bro, karena pertama dari Moto3 sebelum dia punya masalah sama Manzi dan waktu dikeluarin dari Moto2, dia sebetulnya naik dari Moto3 dan langsung rookie dan jadi performa bagus banget waktu itu, loh. Pertama kali ya naik, bukan kedua kali. Kedua kali sama Boscoscuro mungkin dia nggak cocok sama timnya karena dia punya karakter aneh banget. Karakter sangat sulit dan sangat aneh. Ya, tapi kalau kita bisa saksikan lagi performa dari Romano Venati di Moto3, welcome lah ya. Karena jujur, aku ketemu dia beberapa kali, orangnya sendiri memang ramah walaupun aneh. Tapi ini adalah sosok yang menarik kalau kalian tahu. Ini adalah salah satu sosok pembalap yang unik dan mungkin hanya bisa dijinakkan oleh seorang pemilik tim yang unik, Max Biaggi. Ya benar. Dulu. Tapi ya sekarang balik lagi sama Sniper ya, beda. Dan kita akan berangkat ke Malaysia ya. Hari Sabtu subuh. Sabtu subuh. Ya kita berangkat dan kita akan saksikan sesuatu yang extraordinary menurut saya karena cuaca akan jadi juri. Cuaca yang jadi juri race depan. Dan apapun yang bisa terjadi di race depan. Aku tidak mau prediksi. Karena kalau prediksi cuma tebakan doang, kalau prediksi aku maunya sebetulnya sesudah kualifikasi atau warm up lap. Karena itu baru punya data dan bisa baca. Tetapi saya bilang sama Peko dan Fabio bahwa
championship sangat buka untuk dua-duanya, ya fight lah. Kasihlah 110% supaya kita di rumah bisa nikmati seperti kemarin di Phillip Island. Biar lebih panas nih. Aku mau tanya nih, ini biar lebih panas. Yang hubungannya lebih baik dengan Marc Marquez itu Quartararo atau Pecco? Yang apa? Sorry, nggak ngerti. Hubungannya lebih baik dengan Marc Marquez, Quartararo atau Pecco? Menurut saya dua-duanya enggak. Tetapi yang lebih Karena Marquez itu bukan enggak punya teman di MotoGP. Ya memang dia enggak punya teman. Menurut saya Pecco. Nah, jadi hati-hati karena kalau diisengin sama Marc, ya, biar panas nih. Nomor satu, karena Marc itu pernah kemarin diwawancara soal Pecco dan bicaranya baik sekali. Nomor dua, karena Pecco nggak pernah jadi juara dunia. Kalau dia harus pilih, mendingan Pecco juara dunia daripada 2 kali Fabio Quartararo. Nah, itu Udah dia. selesai Itu dia. Itu dia yang saya maksud. Karena Pecco belum jadi juara dunia, dia nggak mau ada 2 kali berturut-turut. Itulah Marc. Oke. See you in Sepang. Nanti habis dari Sepang kita syuting lagi. Tenang, aku belum akan absen kok. Dadah. Bye.